apa nih kok Dania nelpon ya? Kata aja deh. Halo, Assalamualaikum Anissa. Iya, waalaikumsalam. Dan gimana? Kok tumben telepon? Jadi gini nih, aku tuh udah beberapa hari ini nggak bisa cium bau-bauan gitu loh. Oh Aku iya. kan udah nyoba nih ya, aku cium bau durian bahkan nggak bisa. Kok bisa? Parah nggak sih, Nis? Itu kamu udah sejak kapan kamu sadar kalau nggak bisa cium bau? Ini udah sekitar berapa ya? Aku juga lupa. Kayaknya 3 atau 4 hari yang lalu sih. Udah cukup lama juga ya sebenarnya. Cuma takut nih ya, Nis. Kalau ternyata aku tuh kenapa gitu loh. Apa sakit, apa gimana. Terus ini nih bahaya apa enggak gitu loh. Iya, paham. Nah ini kebetulan aku juga ada project mau bahas tentang itu. Itu namanya anosmia ya Dan ya. Tapi kamu mau sabar nggak gitu untuk nunggunya? Iya, jadi ntar aku iya beneran, ntar aku kasih aja tips-tipsnya juga gitu. Oke, siap. Sip, ya udah gitu aja dulu ya. Makasih ya, Nisa. Oke, sama-sama. Oke, aku tunggu videonya ya. Iya, siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang ada di rumah pasti pernah nih mengalami ataupun sedang mengalami hal yang serupa dengan Dania. Nggak bisa cium bau-bauan yang ada di sekitar. Nah, hal itu dinamakan dengan anosmia. Nah, beberapa orang yang lainnya juga pernah mengeluhkan hal yang sama seperti dia. Ini ada juga, ini, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu simak penjelasan aku terkait dengan anosmia di video kali ini. So, check this out. Hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium suatu bau dalam dunia medis biasa disebut dengan anosmia. Ketika seseorang menderita anosmia, dia tidak bisa mencium bau-bauan seperti bau makanan, bau bunga ataupun parfum, bahkan bau adanya gas bocor. Mencium aroma bebauan melibatkan proses yang kompleks di otak maupun di hidung. Ketika ada suatu udara yang masuk ke hidung, maka udara yang mengandung molekul-molekul bau tersebut akan menempel pada syaraf-syaraf penghidung. Selanjutnya akan dikirimkan sinyal ke otak untuk selanjutnya otak akan menerjemahkan bau apa sih yang kita cium tersebut. Anosmia sendiri merupakan suatu gejala saat adanya gangguan kesehatan pada organ-organ pernafasan kita ataupun pada otak kita. Ingat, anosmia bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan suatu gejala. Anosmia dapat disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan baik pada intrakranial maupun intranasal. Beberapa gangguan kesehatan pada intrakranial yang dapat menyebabkan anosmia diantaranya yang pertama yakni adanya tumor pada lobus frontalis, meningitis probus frontalis, dan juga trauma pada kepala. Kemudian untuk gangguan kesehatan pada intranasal diantaranya yakni adanya obstruksi hidung seperti adanya rinitis vasomotor, rinitis alergi, kemudian adanya polip hidung, tumor nasofaring, dan lain sebagainya. Anosmia dapat dialami oleh seseorang baik dari dia lahir maupun saat dewasa karena adanya gangguan kesehatan dan bisa berlangsung secara singkat maupun bertahan lama atau permanen. Nah, di era pandemi seperti ini banyak sekali yang mengeluhkan bahwa dia mengalami anosmia. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi anosmia? Simak tips kita pada kali ini. Check it out. Oke semuanya, untuk tips yang pertama yakni latihan mencium bau. Nah, latihan ini gunanya adalah untuk merangsang kembali syaraf-syaraf penciuman kita terhadap suatu bau melalui mekanisme yang namanya memori atau ingatan. Nah, kita bisa memanfaatkan nih beberapa benda yang ada di rumah, seperti contohnya di sini parfum, kemudian ada minyak telon ataupun minyak kayu putih, dan juga di sini aku gunakan kopi bubuk. Nah, kenapa gunakan ini? Karena mereka memiliki wangian yang khas dan juga kita sudah hafal dengan wangi dari benda-benda ini. Nah, caranya adalah dengan cara menghirup satu persatu benda ini sekitar 15 hingga 20 detik. Nah, sembari kita menghirup, itu sembari kita ingat kembali bagaimana sih wewangian dari barang tersebut. Di sini misalnya yang pertama yakni parfum ini. Kita hirup. Sembari kita ingat bau dari parfum ini seperti apa. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan minyak telon. Pastinya kita tahu ya bagaimana bau dari minyak telon.
Lalu kita hirup sekitar 15 hingga 20 detik. Dan ini tidak harus satu tarikan nafas ya teman-teman semuanya. Jadi bisa berapapun kali kalian bernafas. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kopi. Nah, dan proses ini tidak hanya kita lakukan satu kali, melainkan berkali-kali ya teman-teman. Jadi setelah kita sudah selesai satu periode ataupun satu waktu, kemudian kita ulang kembali, Nah, dan dalam satu hari juga jangan dilakukan hanya sekali, tapi kalau bisa sesering yang kalian bisa ataupun sesempatnya kalian gitu. Nah, ini bisa sangat membantu kita untuk mengembalikan indera penciuman kita ataupun kemampuan indera penciuman kita yang tadinya hilang akibat adanya anosmia. Untuk tips yang kedua yakni irigasi hidung. Nah, irigasi hidung ataupun cuci hidung ini bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun ya teman-teman semuanya. Karena tujuannya ini adalah untuk membilas hidung kita dan menghindarkan kita dari adanya kuman, bakteri, virus, dan sebagainya. Apalagi di era pandemi seperti ini gitu kan, banyak sekali virus-virus bertebaran di mana-mana dan juga semakin majunya zaman kita semakin dihadapkan dengan banyaknya polusi udara, benar ya teman-teman semuanya. Jadi memang walaupun kita tidak sakit, kita dianjurkan untuk melakukan irigasi hidung ataupun cuci hidung. Nah, apa aja sih barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita perlukan untuk cuci hidung? Nah, yang pertama tentunya kita membutuhkan NaCl di sini. Nah, untuk NaCl ini kita biasa sebut dengan cairan infus gitu ya teman-teman ya. Nah, NaCl 0,9% ini bisa teman-teman semuanya beli di apotek terdekat dan disarankan memang menggunakan NaCl ini karena dia memang sudah steril ya teman-teman ya. Jangan menggunakan cairan-cairan yang biasa ataupun jangan juga kita membuat larutan sendiri dari garam dapur gitu ya. Nah, kemudian kita juga di sini membutuhkan spet ataupun suntikan 5 cc di sini adanya, kemudian bisa juga diganti dengan 10 cc ya teman-teman. Kemudian kita siapkan juga untuk baskom. Nah, di sini baskomnya ini sebagai pengganti wastafel. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan irigasi ini di wastafel, tidak perlu menyiapkan baskom ini sendiri karena ini gunanya adalah nanti untuk membuang cairan yang akan keluar dari hidung kita. Nah, kemudian ada juga di sini kita siapkan gelas ataupun mangkuk kecil juga boleh. Ini adalah gunanya untuk kita menuangkan dari cairan atau larutan NaCl 0,9% ini. Kita siapkan juga beberapa tisu untuk nanti kita mengelap air yang menetes gitu ya. Dan juga kita siapkan untuk gunting atau teman-teman bisa ganti dengan Transofik ya. Ini adalah gunanya untuk membuka dari NaCl-nya ini atau cairan infusnya. Oke teman-teman, yang pertama jangan lupa tangan kita sudah dalam keadaan steril ataupun sudah cuci tangan dengan kaidah yang baik dan benar gitu ya. Nah, untuk cara bagaimana cuci tangan yang baik dan benar bisa teman-teman semuanya pelajari baik melalui YouTube maupun melalui Google ya teman-teman. Kemudian yang pertama kita buka terlebih dahulu untuk suntikannya. Dan di sini kita tidak menggunakan jarumnya ya teman. Jadi bisa kita copot untuk jarumnya. Oke, kita copot. Lalu kita buka terlebih dahulu untuk larutan NaCl-nya atau larutan infusnya. Kita tuangkan secukupnya saja. Nah, jadi di sini secukupnya saja ya teman-teman, jangan sampai berlebihan gitu. Dan simpan untuk sisanya ini di tempat yang steril. Ya, nah kalau misalnya dia sudah berubah warna ataupun bau itu sebaiknya tidak untuk digunakan lagi. Nah, di sini kan sudah disiapkan semuanya, lalu kita bisa ambil suntikannya. Dan kita ambil untuk larutan yang tadi kita sudah tuangkan ya. Nah, mekanisme dari penggunaan ataupun pelaksanaan dari irigasi hidung ini yakni ketika kita akan membilas hidung dari sebelah kanan, maka kepala kita dianjurkan untuk miring ke sebelah kiri, kemudian kita tahan napas dan mulut terbuka ya teman-teman. Kita coba.
Sudah. Nah, ini kita akan dari sebelah kanan dulu ya, hidung sebelah kanan. Jadi kita miring ke kiri dan mulut terbuka. Jangan lupa untuk tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita bisa ambil tisu yang tadi sudah kita siapkan ya teman-teman untuk membasuh ataupun mengeringkan air yang belepotan gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk hidung yang sebelah kiri. Oke, berarti dari hidung sebelah kiri, miring kepalanya ke kanan, kemudian mulutnya dibuka dan tahan napas seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita keringkan lagi. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang tadi kita udah awal bahas bahwa untuk irigasi hidung ini bisa kita lakukan kapanpun, setiap hari pun boleh ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang irigasi hidung ini penting untuk menjaga kita dari virus maupun bakteri. Jadi walaupun kita sakit ataupun tidak sakit, kita memang diperbolehkan untuk melakukan irigasi hidung ataupun cuci hidung. Untuk tips yang ketiga, yakni cukup mudah, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alami seperti jahe, kemudian seduhan lemon, atau seduhan daun mint. Nah, di sini kenapa kita gunakan bahan-bahan itu? Yang pertama, memang karena mereka memiliki bebauan ataupun aroma yang cukup khas ya teman-teman. Dan selain itu, kita juga dengan mudah dapat menemukan bahan-bahan tersebut mungkin di dapur ataupun di pasar. Selain itu, bahan-bahan tersebut memang terkenal dapat meredakan sumbatan ataupun hidung tersumbat. Nah, itu tadi merupakan beberapa tips untuk teman-teman semuanya bisa lakukan di rumah terkait mengobati ataupun meredakan anosmia atau kehilangan kemampuan indera penciuman. Nah, di era seperti ini, di era pandemi, kita memang sangat protek terhadap diri kita. Dan harapannya tips-tips tadi bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang mengalami isoman ataupun sedang mengalami anosmia dan lain sebagainya. Semoga teman-temannya semuanya bisa selalu sehat selalu ya. Dan juga bisa melakukan hal tersebut di rumah. Oke, untuk tips kali ini cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman semuanya punya tips yang lain, bisa tulis di kolom chat ataupun di kolom komentar. See ya!